pembangunanisme yang selalu berorientasi terhadap peningkatan produktivitas, efisiensi, pertumbuhan ekonomi, dan seterusnya, itu seringkali meninggalkan lubang yang sangat serius. Salah satu problem yang lahir dari pembangunanisme itu salah satunya adalah apa yang disebut dengan disparitas atau ketimpangan. Ketimpangan bisa dalam bentuk ketimpangan pendapatan, bisa dalam bentuk ketimpangan antar wilayah pembangunan. Dalam konteks Cianjur misalnya, dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan, Cianjur itu dibagi ke dalam 3 wilayah pembangunan. Ada wilayah pembangunan Cianjur Utara, wilayah pembangunan Cianjur Tengah, dan wilayah pembangunan Cianjur Selatan. Pada prakteknya, pembangunan di wilayah Cianjur Utara hampir di seluruh kecamatan tumbuh dengan pesat. Cianjur Tengah tumbuh dengan landai, sementara wilayah pembangunan Cianjur Selatan itu mengalami stagnasi dan hambatan yang serius dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, maka terjadi disparitas yang serius antara Cianjur Utara, Cianjur Tengah, dan Cianjur Selatan dalam semua dimensi pembangunan: infrastruktur, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan seterusnya dan seterusnya. Cianjur Utara misalnya menjadi pusat pengembangan menjadi pusat pelayanan pemerintahan, lalu kemudian berimplikasi serius terhadap situasi yang dilahirkannya. Implikasinya sangat positif. Cianjur Utara menjadi pusat pengembangan pendidikan, Cianjur Utara menjadi pusat kegiatan ekonomi, Cianjur Utara menjadi pusat interaksi komunikasi yang sangat intens, dan seterusnya dan seterusnya. Pun demikian dengan infrastruktur. Cianjur bagian utara terus dari awal mendapatkan perhatian dan alokasi anggaran yang memadai, sehingga tumbuh menjadi wilayah dengan kelengkapan infrastruktur yang memadai. Ketimpangan dan disparitas itulah kemudian melahirkan apa yang disebut dengan kritik. Kritik terhadap paradigma dan praktek pembangunan itu dalam konteks politik, misalnya memunculkan gerakan-gerakan dan isu-isu yang mengagendakan untuk memecahkan diri dari wilayah induk. Itulah salah satu yang melatar belakangi misalnya kenapa gagasan Cianjur Selatan mekar dari tahun 90-an, tahun 2000-an, 2010-an sampai sekarang terus bergulir. Salah satunya digerakkan oleh sebuah sikap kritik dan menjadi koreksi terhadap proses pelaksanaan pembangunan yang dianggap kurang memperhatikan wilayah Cianjur Selatan. Meski demikian, dalam beberapa tahun terakhir saya melihat ada dinamika yang bergeser luar biasa. Dalam beberapa tahun terakhir kita menyaksikan perhatian yang sangat serius dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat terhadap pengembangan wilayah Cianjur Selatan. Saya kalau perhatikan mulai dari tahun 2010-an, sejak semakin menguat gagasan untuk pembentukan daerah Cianjur Selatan, misalnya yang disebut dengan CDOB Cianjur Selatan, perhatian pemerintah terhadap peningkatan kualitas pembangunan di Cianjur Selatan itu mengalami peningkatan. Misalnya pemerintah pusat, bagaimana mengubah dan menetapkan status jalan yang kita nikmati ini. Ini prosesnya panjang, anggarannya kurang lebih sampai 1,3 triliun, plus anggaran yang menjadi anggaran poros antara Naringgul ke Bandung. Kemudian pemerintah kabupaten misalnya, saya melihat dalam beberapa tahun terakhir memberikan perhatian yang sangat serius untuk Cianjur Selatan.
dibangun rumah sakit Pagelaran, dibangun rumah sakit Sindang Barang. Hampir di setiap kecamatan berdiri sekolah menengah, ada SMK, ada SMA. Kemudian hampir di setiap kecamatan ada 1 sampai 2 pusat pelayanan kesehatan puskesmas. Jalan-jalan kabupaten dalam beberapa tahun terakhir mendapatkan perhatian serius dan mulai dibangun. Misalnya jalan di Cidaun, dari mulai Lonok sampai ke jalan utama kurang lebih sekitar 48 km itu dituntaskan. Jalan kemudian dari Sinagar sampai ke Cipelah dituntaskan. Jalan di Cijati sampai ke yang arah ke Tanggeng itu juga dituntaskan. Kemudian jalan Tangkil semuanya dituntaskan. Saya melihat perhatian serius dari pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat itu sebenarnya tidak terlepas dari dinamika politik yang berkembang di Cianjur Selatan. Saya menyaksikan hari ini di Cianjur Selatan, posisi tawar masyarakat semakin hari semakin kuat, dan oleh karena itulah memberikan tekanan dan dorongan kepada pemerintah untuk mengalokasikan resources pembangunan, dalam hari ini adalah APBD dan APBN, untuk mempercepat pembangunan di wilayah Cianjur Selatan. Kondisi positif ini menurut saya adalah momentum baik. Karena ini adalah momentum baik, maka momentum ini harus dijaga. Pada saat yang bersamaan, momentum yang sudah baik ini kita jaga, tapi pada saat yang bersamaan kita melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang kurang efektif bagi pengembangan Cianjur Selatan, sambil kita mendorong ke depan itu harus ada proses apa yang disebut dengan akselerasi dan percepatan kemajuan untuk wilayah Cianjur Selatan. Oleh karena itu saya bersyukur hari ini hadir Kang Pangersa, Kang Aceng Badri, yang sangat concern dalam mengawal proses pembentukan CDOB. Di sini juga hadir Kang Mudrik yang memiliki banyak teman dari semua faksi. Karena beliau di Karang Taruna, maka beliau semua punya teman di semua kekuatan politik. Di sini juga hadir Kang Asep Sofian Halim yang punya akses langsung ke Jakarta. Di sini juga hadir Kang Teh Ajeng Karwati dan seterusnya. Ini membuat saya semakin optimis bahwa kita ke depan akan secara bersama-sama menggerakkan kemajuan untuk wilayah Cianjur Selatan. Ada beberapa hal yang menurut saya pada pertemuan ini harus kita sepakati dan rekomendasikan agar ini menjadi keputusan atau menjadi komitmen dan itikad kita, bagian dari sebuah proses politik ke depan. Kita harus mengawal yang pertama keseriusan dalam rangka pembentukan CDOB. Saya bersyukur proses pembentukan CDOB Cianjur Selatan hari ini sebenarnya sudah tinggal menunggu panggilan hati pemerintah pusat. Saya dulu tahun 2013-2014 itu ketua Pansus pembentukan CDOB. Saya bersama Kang Ceng Badri berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dengan pemerintah provinsi, dengan stakeholder terkait dan seterusnya. Hari ini prosesnya sudah berjalan dengan baik. Bapak Bupati Herman Suherman misalnya menunjukkan itikad dan keseriusan yang sangat baik. Mulai dari menandatangani persetujuan, mengawal proses pengusulan ke provinsi, mengawal proses pengawalan ke pusat, sampai kemudian beliau merekomendasikan salah satu wilayah yang bisa dijadikan sebagai ibu kota Kabupaten CDOB Cianjur Selatan. Amin. Tepuk tangan untuk Pak Herman. Meskipun beliau tidak hadir, itu sudah merupakan sebuah itikad yang baik. Agenda kita yang kedua, ke depan, suka atau tidak kita harus terus mendorong kepada pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar, jalan, jembatan, irigasi, infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, jaringan, dan seterusnya. Kita harus punya komitmen dan itikad 5 tahun ke depan, persoalan serius yang menyangkut dengan infrastruktur itu harus dituntaskan. Amin. Yang kedua, problem yang harus menjadi perhatian concern kita ke depan untuk wilayah Cianjur Selatan terkait dengan pendidikan. Saya punya mimpi, saya punya agenda. Di sini hadir Pak Dadang Jenggi, kalau tidak dilaksanakan oleh pemerintah bisa dilaksanakan oleh swasta. Saya sangat punya mimpi dan keinginan di Cianjur Selatan itu harus ada SMP, beberapa SMP dan SMA yang berkategori sebagai sekolah unggulan.
Kenapa saya mengatakan istilah unggulan? Agar sekolah ini memiliki daya saing lebih di antara sekolah-sekolah yang ada. Tujuannya apa? Tujuannya menjadikan jembatan untuk anak-anak Cianjur Selatan yang pintar-pintar, sekolah SMA-nya bagus, lalu kemudian bisa masuk ke perguruan tinggi terkemuka yang ada di tanah air. Saya bermimpi 5 tahun yang akan datang, kalau kita punya sekolah SMA unggulan di Cianjur Selatan, akan banyak orang-orang Cianjur Selatan yang sekolah di ITB, amin, di UI, amin, di UGM, amin, di Unpad, amin, dan seterusnya, di UIN, dan seterusnya, sehingga klaim Burudul Menakti Kidul di masa-masa yang akan datang itu akan bisa kita jaga dan akan bisa kita laksanakan. Kenapa? Karena SDM kita yang baik, karena anak-anak kita sekolah di perguruan tinggi yang baik. Oleh karena itulah Kang Mudrik, cita-cita saya menang pilkada ini harus dibangun SMP, beberapa SMP dengan kategori unggulan, dan satu saja SMA berkategori unggulan yang muridnya itu adalah orang anak-anak pinter yang berasal dari kecamatan-kecamatan yang ada di Cianjur Selatan. Bapak dan Ibu, sebagai informasi, sekolah-sekolah yang tadi saya sebutkan, UI, ITB, UNAIR, UGM, Unpad, UIN, dan lain sebagainya, itu bayarannya itu murah karena sekolah negeri. Bahkan untuk mahasiswa yang tidak mampu itu digratiskan. Syaratnya cuma satu, dia bisa masuk kuliah ke situ. Dan syaratnya bisa masuk kuliah ke situ itu harus memiliki prestasi akademik yang baik, harus mampu berkompetisi dan bersaing dengan anak-anak yang berlatar belakang dari daerah-daerah yang lain. Agenda yang ketiga yang tidak kalah penting untuk Cianjur Selatan adalah pembangunan di bidang kesehatan. Kita bersyukur rumah sakit Sindang Barang sudah beroperasi, meski mungkin masih tertatih-tatih karena kebutuhan sumber daya manusia akan kehadiran dokter-dokter spesialis. Tapi kita optimis di masa-masa yang akan datang, momentum bagi kita untuk menjadikan rumah sakit Sindang Barang sebagai pusat pelayanan yang memadai untuk kebutuhan masyarakat Cianjur Selatan. Dan keempat, yang paling penting untuk masyarakat Cianjur Selatan adalah pemberdayaan, pengembangan, dan pembangunan masyarakat di bidang perekonomian. Kang Dadang Jengi, Pak Haji ya, luar biasa, menjadi kebanggaan kita, mampu menjadi orang yang luar biasa mengembangkan ekonomi. Nanti ilmunya dibagi Pak Haji, jadi yang beungharnya banyakan begitu. Pak Haji tetap paling beunghar, uing ngiluan beunghar seetik gitu Pak Haji gitu. Tepuk tangan Pak Haji. Kenapa harus melibatkan swasta? Karena membangun ekonomi daerah, membangun ekonomi nasional itu tidak bisa bertumpu kepada resources yang dimiliki oleh pemerintah. Kita butuh arus investasi swasta untuk mengembangkan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah kita, untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi yang ada di daerah kita. Syukur-syukur arus modal investasi yang masuk ke Cianjur Selatan itu tidak perlu dari orang lain, cukup dari Pak Haji Dadang Jengi, amin, dan Pak Haji lainnya yang sekarang sudah menjadi pengusaha hebat di Cianjur Selatan. Karena yang saya tahu, orang-orang Cianjur Selatan yang menjadi pengusaha itu banyak jumlahnya. Hanya pada kesempatan hari ini yang hadir Pak Haji Dadang Jengi. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, terakhir dari saya yakin kita yang hadir dan berkumpul di sini adalah tokoh-tokoh inohong-inohong yang punya komitmen untuk kemajuan Cianjur Selatan di masa yang akan datang. Setuju nggak? Karena kita adalah orang-orang yang memiliki kepedulian untuk kemajuan Cianjur Selatan, maka momentum hari ini momentum bagi kita untuk merumuskan poin-poin penting yang menjadi agenda perjuangan masyarakat Cianjur Selatan, sekaligus menjadi agenda politik 5 tahun ke depan yang harus dinikmati oleh masyarakat Cianjur Selatan. Kehadiran kita pada siang hari ini akan menjadi amal jariah, kontribusi nyata untuk pengembangan Cianjur Selatan di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, ini adalah momentum yang sangat baik, momentum yang sangat luar biasa, dan apresiasi setinggi-tingginya saya untuk Kang Raiman. Tepuk tangan untuk Kang Raiman.
untuk Kang Asep Irfan, untuk Kang Isep, dan untuk anak-anak muda lain yang telah menginisiasi yang disebut dengan Cisela Bersatu.